Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Feren Kurniaroti, dalam serial video Pembinaan Katekismus Heidelberg. Pada video sebelumnya, pada hari Tuhan ke-36, rekan saya, Deborah Stefani, telah membahas tentang apa yang benar dan apa yang salah di dalam menggunakan nama Allah. Nah, masih terkait dengan pembahasan tersebut, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, pada hari Tuhan ke-37, kita akan membahas tentang penggunaan nama Allah dalam hal sumpah. Namun sebelum kita mulai membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan dari Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membahas beberapa hal yang ada di dalam Katekismus Heidelberg hari Tuhan ke-37. Mohon Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang berikan kami hikmat pengertian, supaya pembahasan kami boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, perintah Allah ketiga yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat 7 berkata, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Terkait dengan perintah Allah ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, banyak orang Kristen yang kemudian bertanya-tanya, bagaimana dengan sumpah? Boleh nggak kita menyebut atau menggunakan nama Allah dalam sumpah atau ketika kita bersumpah? Jawabannya, tentu saja boleh Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ada saat bersumpah dengan menyebut atau menggunakan nama Allah itu perlu dan benar. Asalkan sumpah itu diucapkan dengan cara yang saleh, dengan sungguh-sungguh, serius, dan tidak main-main. Nah, beberapa sumpah yang kita kenal dan yang diperbolehkan, contohnya ialah sumpah jabatan. Ketika seorang pemerintah atau pejabat politik, abdi negara, dokter, guru, dan lain sebagainya bersumpah ketika dia akan menerima suatu jabatan atau ketika dia akan mengemban suatu tugas mulia untuk melayani masyarakat atau negara. Contoh lain dari sumpah yang diperbolehkan dan yang kita kenal ialah sumpah yang diucapkan di pengadilan untuk menyatakan suatu kebenaran atau suatu janji yang serius. Nah, ini boleh Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mengapa menyebut atau menggunakan nama Allah dalam sumpah atau ketika kita bersumpah itu diperbolehkan? Jawabannya ialah karena Allah sendiri bersumpah. Allah sendiri bersumpah. Ibrani 6 ayat 13 sampai 18 berkata. Ibrani 6 ayat 13 sampai 18 berkata, saya akan membacakannya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, ia mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, jelas kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri membuat janji dengan bersumpah. Nah, tujuan Allah berjanji dengan sumpah ini adalah untuk membantu kita melihat bahwa Dia benar-benar bisa dipercaya. Allah benar-benar bisa dipercaya. Memang Bapak Ibu Saudara-saudariku, terkhusus Allah, ketika Allah bersumpah, Allah tidak bersumpah demi siapapun. Allah justru bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang tidak ada yang lebih tinggi posisinya daripada Allah.
Makanya itu Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, selain dari Allah sendiri bersumpah, alasan lain mengapa menyebut atau menggunakan nama Allah dalam sumpah atau ketika kita bersumpah itu diperbolehkan ialah karena di dalam Alkitab pun mencatat orang-orang yang bersumpah dengan menyebut atau menggunakan nama Allah. Di antaranya seperti yang dicatat dalam Kejadian 21 ayat 22 sampai ayat 24. Kejadian 21 ayat 22 sampai ayat 24. Pada waktu itu, Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadaku. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, tidak hanya Abraham saja. Rasul Paulus juga pernah bersumpah dengan menggunakan nama Allah dalam surat yang dikirimnya kepada jemaat di Roma. Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 9 sampai 10. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doa aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, tidak hanya dalam ayat-ayat itu saja. Ada cukup banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mencatat bagaimana orang-orang yang hidup pada waktu itu pun bersumpah dengan menyebut atau dengan menggunakan nama Allah. Misalnya bisa Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 14 ayat 22 sampai 24, Kejadian 24 ayat 2 sampai 7, Yosua 9 ayat 18, Hakim-Hakim 21 ayat 7 dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan demikian menyebut atau menggunakan nama Allah dalam sumpah atau ketika kita bersumpah itu boleh. Ada saat bersumpah dengan menyebut atau menggunakan nama Allah itu perlu dan benar. Asalkan sumpah itu diucapkan dengan cara yang saleh, dengan sungguh-sungguh, serius, dan tidak main-main. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, pertanyaan berikutnya di dalam Katekismus Heidelberg hari ke-37 ialah, apakah kita boleh bersumpah dengan nama orang-orang kudus atau ciptaan-ciptaan lain? Apakah kita boleh bersumpah dengan nama orang-orang kudus atau ciptaan-ciptaan lain? Jawabannya ialah tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama siapapun atau dengan ciptaan apapun. Kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut dan menggunakan nama Allah saja. Mengapa? Karena ketika kita bersumpah, itu berarti kita menyebut pribadi yang dapat melihat kedalaman hati kita dan yang mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Pribadi itulah yang akan menghakimi kita jika kita mengatakan atau jika kita melakukan apa yang salah. Nah, alasan lain mengapa kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama siapapun atau ciptaan apapun ialah karena siapapun atau apapun yang kita sebut dalam sumpah atau ketika kita bersumpah itu menjadi suatu pengakuan dari dalam diri kita bahwa dialah yang menjadi Allah kita. Kalau dalam sumpah atau ketika kita bersumpah yang kita sebut adalah nama orang-orang kudus atau nama ciptaan-ciptaan lain, maka secara tidak langsung atau sama saja dengan kita mengakui bahwa orang itulah atau ciptaan itulah yang menjadi Allah kita. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini adalah hal yang salah. Oleh sebab itulah kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut atau menggunakan nama orang-orang kudus atau nama ciptaan-ciptaan lain. Di dalam sumpah atau ketika kita bersumpah, hendaklah kita hanya menyebut atau menggunakan nama Allah saja. Karena hanya dialah satu-satunya Allah, hanya dialah yang mengetahui segala sesuatu, apa yang baik dan apa yang salah. Hanya dialah yang akan menghakimi kita, dialah yang melihat kedalaman hati kita, dan yang akan menghukum semua tindakan kita yang salah.
Ulangan 6 ayat 13 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 10 ayat 20 juga berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ialah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Bukan berarti kita tidak boleh menyebut atau menggunakan nama Allah dalam sumpah atau ketika kita bersumpah. Justru ketika kita bersumpah, yang harus kita sebut adalah nama Allah. Yang harus kita gunakan adalah nama Allah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang kita percaya. Hanya Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu, apa yang baik dan apa yang salah. Hanya Dialah Allah yang mampu melihat kedalaman hati kita dan yang akan menghakimi kita, yang akan menghukum kita ketika kita mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Menyebut atau menggunakan nama Allah dalam sumpah itu perlu dan benar, asalkan sumpah itu diucapkan dengan cara yang saleh, dengan sungguh-sungguh serius dan tidak main-main. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudariku, seperti Allah yang tidak hanya berjanji dengan bersumpah, tetapi juga yang menepati setiap janji-janjinya, sebagai orang-orang percaya, hendaklah setiap kita juga menepati janji-janji yang kita ucapkan dengan sumpah yang menyebut atau menggunakan nama Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai pembahasan Katekismus Heidelberg di hari ke-37 ini. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami supaya setiap kami dapat menepati setiap janji-janji yang kami ucapkan dengan menggunakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.